Kami di sini ada Menteri Agama, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Lukman, kalau misalnya saat ini yang cukup membuat masyarakat akhirnya bergembira bahwa akhirnya ya kebijakan pemerintah untuk membatasi haji 1 kali seumur hidup. Kita tahu bahwa banyak berkali-kali haji. Sampai pada akhirnya ini dikeluarkan, kira-kira apa tantangan terbesar pemerintah dalam menerapkannya? Ya, jadi intinya adalah pemerintah ingin menegakkan keadilan. Keadilan dalam kaitannya bahwa kuota yang tersedia untuk bisa berhaji dengan animo masyarakat yang ingin berhaji ini memang tidak sebanding. Kuotanya sangat terbatas, sementara animonya besar sekali. Oleh karenanya, keadilan harus ditegakkan, maka pemerintah memprioritaskan untuk tahun ini yang belum pernah berhaji sama sekali. Jadi ini yang prioritas. Karena memang dalam agama Islam kewajiban itu bagi yang belum, karena yang sudah itu gugur kewajibannya sebenarnya, sudah tidak wajib lagi bagi yang sudah. Karenanya prioritas benar-benar bagi yang belum, dan pemerintah menghimbau dengan sangat agar yang sudah berhaji mohon bisa menahan diri untuk memberikan kesempatan bagi sesama saudaranya yang belum berhaji gitu. Nah, karenanya tantangan sebenarnya karena kami memiliki sistem tersendiri, sistem komputerisasi haji terpadu, Siskohat. Di situ kami memiliki data-data dari sekian banyak calon jemaah haji itu siapa saja yang pernah berhaji dan yang belum. Sebenarnya dengan mudah bisa dideteksi. Yang sebenarnya yang ingin kami harapkan adalah kesadaran dari umat Islam itu sendiri, bahwa khususnya bagi yang sudah pernah berhaji mohon bisa menahan diri. Nanti kita lihat apakah dengan kebijakan ini antrian bisa surut, bisa berkurang secara signifikan, dan kalau iya maka nanti akan ada kebijakan susulan, misalnya bagi yang sudah pernah bisa berhaji lagi 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian atau berapa, nanti sangat tergantung dari masing-masing provinsi ini masa tunggunya berapa lama, antriannya berapa lama. Oke, artinya sudah dipastikan Pak, tahun ini itu sudah tahun ini akan diberlakukan ya. Oke, lalu bagaimana bila misalnya ada seseorang mendaftarkan kemudian dia sudah pernah berhaji, artinya kan tidak boleh nih Pak, kemudian dia mengalihkan ingin saya mau ikut PNH Plus deh gitu. Itu bagaimana Pak, itu diatur juga nggak? Ya, memang ketentuan prioritas haji bagi yang belum pernah ini kita terapkan sementara ini tahun ini untuk yang reguler, haji yang biasa begitu, yang dikelola oleh pemerintah. Adapun yang haji khusus yang dulu istilahnya ONH plus gitu, yang plus, yang khusus, ini memang belum kita terapkan. Jadi dimungkinkan bagi yang sudah pernah berhaji untuk berhaji lagi tahun ini kalau menggunakan yang khusus ini. Tapi nanti akan kita lihat, karena antrian di khusus itu kan tidak sepanjang, tidak sebanyak yang reguler ini, sehingga memang prioritas kebijakan ini di reguler terlebih dahulu gitu. Baik Pak Menteri, kalau kebijakan itu diterapkan, kita juga tahu bahwa ada yang pasti yang kontra. Yang kontra bisa terjadi dari masyarakat yang merasa saya punya keinginan, saya punya uang, saya sudah punya niat, kemudian ini kok dibatasi gitu. Bagi yang sudah pernah berhaji, apakah juga nanti diberikan waiting list yang berbeda untuk bisa, cuman tidak akan setiap tahun, atau mungkin dia punya daftar tunggu yang berbeda, tidak sama dengan belum pernah berhaji yang memang diprioritaskan. Apakah seperti itu atau memang tidak boleh sama sekali lagi? Ya, jadi itulah nanti ke depan kita akan lihat dengan penerapan kebijakan prioritas haji bagi yang belum pernah berhaji itu apakah mengurangi antrian secara signifikan gitu. Nah, tentu semangatnya adalah bahwa pemerintah tidak membatasi orang beribadah. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur bagaimana kuota yang sangat terbatas itu diperuntukkan, diprioritaskan bagi yang belum, karena memang umat Islam harus menyadari bahwa kewajiban haji itu bagi yang belum. Ini prinsip dasarnya gitu. Karenanya yang sudah, dia sebenarnya tidak wajib lagi karena sudah gugur kewajibannya, sehingga dia bisa lakukan umroh, dan umroh itu bisa berkali-kali. Silakan, tidak ada kuota untuk umroh, bisa setiap hari mau umroh silakan saja gitu. Tapi ada permasalahannya mungkin begini, ketika tadi Caca sudah bilang, misalnya saya ini Pak, saya punya uang, saya udah punya berniat, saya nggak dapat kuota.
karena ada beberapa kasus tahun kemarin ada jemaah haji kita yang terlantar karena menggunakan jalur sendiri. Dia mengurus sendiri, kemudian akhirnya tersesat dan lain sebagainya. Itu sudah diantisipasi juga, Pak? Iya, kita sudah antisipasi dan kami pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan otoritas di Saudi Arabia, dengan pemerintah Arab Saudi bahwa memang khusus untuk haji betul-betul tidak lagi mentolerir jamaah-jamaah non-kota, jamaah-jamaah yang backpacker, yang berangkat sendiri tanpa jelas pakai pesawat apa, nginapnya nanti di mana dan sebagainya. Karena ini tidak hanya menyulitkan pemerintah Indonesia kalau terjadi apa-apa ya, tapi juga menyulitkan pemerintah Saudi Arabia karena mereka juga harus melayani tamu-tamu Allah siapapun mereka dari negara manapun dengan status apapun. Nah, kalau mereka-mereka yang datang ke Saudi Arabia berhaji itu tanpa diketahui siapa yang menjamin, siapa yang bertanggung jawab karena dia berangkat sendiri, tidak jelas airlines-nya menggunakan apa, tidak tercatat, lalu menginapnya di mana dan sebagainya, itu tentu juga akan menyulitkan pemerintah Arab Saudi Arabia. Sehingga kemudian kami dua negara ini lebih memperketat peraturan, jadi tidak dimungkinkan lagi mereka-mereka seperti itu. Pak, terakhir, mungkin ini menggembirakan juga buat calon jemaah haji. Benarkah biaya haji akan turun, Pak? Nah, iya, pemerintah memiliki semangat yang sama dengan DPR bahwa bagaimanapun juga haji harus lebih efisien dan hari ini adalah hari terakhir pembahasan. Mudah-mudahan besok sudah bisa ditetapkan berapa biaya haji tahun 2015 ini dan ya saya meyakini akan turun dibanding tahun lalu begitu. Tapi tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada haji. Katanya di Padang Arafah nanti akan diadakan pendingin ya, AC untuk datang ke Indonesia. Iya, kami pemerintah Indonesia berkali-kali meminta kepada otoritas Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia untuk bisa menyediakan alat penyejuk udara AC karena di Arafah itu puncak haji dan tahun ini diperkirakan 45 sampai 48 derajat Celcius. Jadi itu cukup panas. Jadi kita memang berharap betul pemerintah Saudi Arabia bisa memenuhi aspirasi jemaah haji kita ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin sudah memberikan informasi kepada kita. Kita dukung ya apapun kebijakan pemerintah untuk menaikkan juga kualitas pelayanan haji. Selamat siang Pak. Kita ke informasi yang lainnya, pemirsa, itu dari Tasikmalaya.